adik-adik. Wah, apa kabarnya nih ya Kak Febian, anak sekolah minggu ya? Yang pasti luar biasa. Nah, sebelum kita memulai ibadah sekolah minggu, adik-adik lipat tangan, tutup mata, Kak Febi akan pimpin doa ya. Yuk adik-adik, kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih pada pagi hari ini Engkau memberi kesempatan kepada kami, anak-anak sekolah minggu, untuk kembali beribadah. Tuhan berkati ibadah kami dari pertama, pertengahan hingga akhir. Kiranya kami bisa menjadi anak yang dengar-dengaran dan anak yang manis ya Tuhan untuk melaksanakan sekolah minggu di pagi hari ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Amin. Kita akan memuji Tuhan dengan menyanyikan lagu Laskar Kristus. Yang semangat ya. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, siap gerak dor. Saya Laskar Kristus, siap gerak dor. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, siap gerak dor. Saya Laskar Kristus, siap gerak dor. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, siap gerak dor. Saya Laskar Kristus, siap gerak dor. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Halo teman-teman, selamat hari Minggu. Sekarang kita akan memberikan persembahan. Persembahan bisa diberikan langsung ke sekretariat atau bisa ditransfer ke nomor rekening Kak Cahaya dengan nomor yang tertera di layar ini. Oke teman-teman, mari kita berdoa untuk persembahan kita. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk persembahan ini. Tuhan berkati papa mama kami yang telah memberikan persembahan ini. Biarlah persembahan ini bisa menjadi kemuliaan nama-Mu dan bisa menjadi berkat bagi sesama kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik sekolah minggu, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Yuk kita siapkan Alkitabnya. Kita duduk yang manis, kita akan dengar-dengaran. Nah, sebelum kita mendengarkan firman, kita akan bersatu dalam doa. Boleh Kak Indri kita bersatu dalam doa? Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami akan mendengarkan firman Tuhan Bapa. Persiapkan hati kami, telinga kami, untuk kami siap mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Nah, kita akan angkat satu pujian. Dengar, dia Panggil nama saya. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya,
Dengar ya panggil nama saya, dengar ya panggil namamu, dengar ya panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Kejadian 28 ayat 10 sampai dengan 16. Mimpi Yakub di Betel. Maka Yakub berangkat di Berzeba dan pergi ke Haran. Ia sampai di suatu tempat dan bermalam di situ karena matahari telah terbenam. Ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan dipakainya sebagai alas kepala, lalu membaringkan dirinya di tempat itu. Maka bermimpilah ia di bumi, ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit, dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik dan tangga itu. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, Akulah Tuhan Allah Abraham, nenekmu, dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan, dan olehmu serta keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapatkan berkat. Sesungguhnya aku menyertai engkau, dan aku akan melindungi engkau ke manapun engkau pergi, dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang ku janjikan kepadamu. Ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini, dan aku tidak mengetahui. Kejadian 28 ayat 17 sampai 22. Ia takut dan berkata, alangkah dahsyatnya tempat ini. Ini tidak lain dari rumah Allah. Ini pintu gerbang surga. Keesokan harinya, pagi-pagi Yakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala dan mendirikan itu menjadi tugu dan menuang minyak ke atasnya. Ia menamai tempat itu Betel. Dahulu nama kota itu Luz. Lalu bernasarlah Yakub
jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku. Maka Tuhan akan menjadi Allahku, dan batu yang kuberikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku akan selalu kupersembahkan persepuluh kepadamu. Selamat pagi adik-adik, apa kabarnya? Pasti baik kan? Ya dong. Adik-adik tadi sudah memuji Tuhan, sudah berdoa juga, dan sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, yuk kita berdoa dulu ya. Lipat tangan, tutup mata. Terima kasih Tuhan, kami saat ini rindu untuk mendengarkan firman Tuhan. Berkati Tuhan supaya kami menjadi anak-anak yang taat, menjadi anak-anak yang pintar, anak-anak yang dapat melaksanakan firman Tuhan dimanapun kami berada. Terima kasih Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Amin. Adik-adik, hari ini kita akan belajar tentang satu orang tokoh lagi, yaitu namanya Yakub. Adik-adik sudah pernah mendengar nama Yakub? Pasti sudah, ini sering sekali diceritakan di sekolah minggu. Nah, untuk kita lebih mengenal lagi siapa itu Yakub, yuk kita sama-sama mendengarkan ya. Dan seperti apakah kisah Yakub dalam cerita kita hari ini? Adik-adik, Yakub sendiri punya ayah namanya Ishak dan nama ibunya adalah Ribka. Dan dia juga mempunyai kakak saudara kembar yaitu namanya Esau. Jadi mereka ini sama-sama lahir pada waktu itu. Yang pertama adalah Esau, yang kedua adalah Yakub. Jadi Yakub ini adalah adiknya Esau. Nah, adik-adik, kita akan bercerita tentang Yakub berbicara kepada Allah. Adik-adik, suatu saat Yakub ini pergi ke suatu tempat. Tempatnya itu namanya Haran. Karena perjalanannya itu dapat ditempuh dalam beberapa hari, maka setelah hari pertama dia berjalan, dia kelelahan. Kemudian dia beristirahat dan mencari tempat yang aman supaya ia dapat beristirahat malam di situ. Nah, setelah ia mendapatkan tempat yang nyaman, maka si Yakub ini beristirahat di sana. Selanjutnya, adik-adik, ketika dia sedang tidur dalam keheningan, dalam tidurnya sudah nyenyak, tiba-tiba Yakub itu bermimpi adik-adik. Tahu nggak dia mimpi apa? Ayo, siapa yang tahu dia mimpi apa? Adik-adik, Yakub itu dia bermimpi bahwa ada tangga yang dari bumi menuju surga, dan di tangga itu ada malaikat yang berjejer di sana. Wow, mimpinya indah sekali ya. Dia bermimpi dan di sana dia bertemu sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berbicara kepada Yakub. Nah, adik-adik, keesokan harinya Yakub terbangun dari tidurnya dan dia mengingat mimpinya yang terjadi semalam.
Dan akhirnya dia mengucap syukur, dia berdoa, dia memuji Tuhan dan mendirikan di sana tempat beribadah. Jadi dia menandakan tempat itu menjadi tempat yang suci sehingga orang-orang dapat beribadah juga di sana. Nah, adik-adik pernah bermimpi enggak sih? Bermimpi seperti apa ya? Mimpi kita itu berbeda-beda. Kalau kalian pernah mimpi yang baik atau mimpi yang buruk? Ayo, adik-adik, perlu kita ketahui bahwa kalau kita bermimpi, jangan cari artinya di Google ya, karena di situ nggak ada artinya. Kalau kita mencari arti mimpi di Google, itu adalah hanya pandangan orang-orang biasa dan itu tidak benar. Adik-adik, ketika kita bermimpi, itu menandakan bahwa itu tandanya kita masih normal. Nah, adik-adik pernah nggak bermimpi sedang bermain, sedang ditegur sama papa mama, atau mendapat sebuah mimpi yang dimana adik-adik mendapatkan mainan yang sangat disukai? Pernah nggak? Bahagia kan dapat mimpi seperti itu? Iya dong, pasti senang. Tapi adik-adik perlu tahu bahwa itu bukan asal-asalan terjadi di mimpi kita. Itu terjadi karena kegiatan atau hari-hari sebelumnya kita kepikiran akan hal itu, kita mau mendapatkan hadiah atau mainan yang kita inginkan, atau kita ada buat suatu kesalahan, tiba-tiba ditegur sama papa mama. Ayo, jadi kita ke bawah mimpi, betul seperti itu. Nah, yang kedua, adik-adik pernah nggak sih mimpi buruk? Pernah. Mimpi buruk itu sepertinya misalnya ya dikejar-kejar anjing, atau dikejar-kejar sama teman, atau dikejar sama maling. Ataupun mimpi buruk yang seperti apa lagi? Kalau adik-adik belum pernah bermimpi seperti itu, jangan diminta ya. Udah gitu aja terjadi dan jangan diminta mimpi buruk. Nah, ketika kita mimpi buruk, jangan juga kita cemas, jangan juga kita khawatir, karena mimpi itu tidak akan mengubah kehidupan kita. Yang mengubah hidup kita itu adalah firman Tuhan. Nah, adik-adik ketika mendapatkan mimpi, adik-adik berdoa, tanya Tuhan, apa Tuhan maksudnya? Dan ketika kita bermimpi, bukan sembarangan kita menganggap bahwa itu Tuhan yang ngomong. Tidak melulu seperti itu artinya. Nah, adik-adik, supaya kita itu tidur tidak mimpi buruk, sebelum tidur kita harus berdoa ya, biar kita tidurnya itu tenang, aman, tanpa mimpi buruk. Nah, adik-adik, kenapa Allah berbicara kepada kita? Karena ketika Allah berbicara kepada Yakub di dalam mimpi dan kepada kita sekarang ini, Allah berbicara dengan berbagai cara. Yang pertama adalah dengan berdoa. Nah, adik-adik kalau berdoa pasti sedang berbicara kepada Tuhan Yesus. Adik-adik, kalau kita berdoa berarti kita sedang meminta Tuhan untuk bercakap dengan kita. Coba deh adik-adik berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Amin. Nah, secara tidak langsung Tuhan menjawab kita, iya anakku, seperti itu. Jadi ketika kita sering-sering berdoa, maka Tuhan juga sering menyapa kita. Adik-adik, jangan pernah berpikir mana ada, nggak ada suara. Tuhan itu tidak harus kelihatan, tapi kita merasakan ketika kita berdoa sepanjang hari itu kita mendapat perlindungan. Nah, kemudian kedua adalah dengan membaca Alkitab. Meskipun kita ini ada yang kecil, ada yang besar, ada juga yang sudah masuk remaja, itu tidak akan menjadi
kita tidak membaca Alkitab, jangan kita berpikir, aku masih kecil, aku belum bisa baca nih Alkitabnya. Nah, buat anak-anak kecil bisa membaca atau bisa melihat Alkitab yang bergambar. Untuk yang sudah bisa membaca, bisa dibaca di Alkitab, di handphone, ataupun di buku-buku cerita. Nah, adik-adik, ketika kita baca firman, maka firman itu mendidik kita, mengajarkan kita, dan memberikan kita pemahaman. Kemudian ada lagi cara Tuhan berbicara kepada kita, yaitu dengan memuji Tuhan. Adik-adik pernah memuji Tuhan? Pernah dong. Setiap hari Minggu, kakak-kakak sekolah minggu mengajak kita semua untuk bernyanyi. Nah, adik-adik, kalau kita mau ibadah, kakak-kakak sekolah minggu mengajak kita untuk bernyanyi, jangan malu-malu ya, kita bernyanyi, bertepuk tangan, dan juga menari. Jangan malu-malu, karena kita sedang berbicara kepada Tuhan melalui lagu yang kita ucapkan. Seperti itu. Nah, adik-adik, kenapa sih Tuhan harus berbicara kepada kita? Allah berbicara kepada kita supaya kita dapat mengerti maksudnya Tuhan. Karena kalau Tuhan tidak berbicara, maka kita akan berbuat semena-menanya, sebebas-bebasnya, dan kita tidak ada yang benar. Makanya Tuhan berbicara supaya kita dapat mengerti apa maksudnya. Apa maksud Tuhan setiap hari dalam kehidupan kita. Kemudian, ketika Allah berfirman, ketika Allah berbicara, Allah juga bisa memakai papa mama kita untuk berbicara kepada kita. Contohnya papa mama menegur kita, contohnya papa mama menasihati kita, itu juga adalah yang terbaik buat kita. Karena orang tua itu juga adalah utusan Tuhan. Jadi jangan melawan sama mama papa ya. Harus turut, harus nurut, dan dengar-dengaran akan nasihat mereka. Karena orang tua tidak mau anaknya ada pada hal-hal yang buruk. Dia mau anak-anaknya itu sukses, baik, dan takut akan Tuhan. Nah, seperti itu adik-adik cerita kita hari ini. Kakak percaya kita akan menjadi orang yang senantiasa berkomunikasi dengan Tuhan. Dan Tuhan, bagaimana Tuhan bisa berbicara kepada Yakub, dan Tuhan juga akan berbicara kepada kita. Untuk itu tetap setia berdoa, membaca Alkitab, dan memuji Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Hai adik-adik, tadi sudah mendengarkan firman Tuhan ya? Diingat ya firmannya, kita harus tahu kalau Tuhan selalu ingin berbicara dengan kita. Jadi kita harus sering-sering apa nih Kak? Berkomunikasi, berdoa, dan baca Alkitab sama Tuhan. Ya, dengan baca Alkitab kita akan mengetahui apa yang ingin Tuhan sampaikan kepada kita. Betul adik-adik. Diingat ya. Nah, kita sebelum mengakhiri sekolah minggu, kita akan nyanyi Burung Pipit yang Kecil. Sampai jumpa di sekolah minggu minggu depan. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Bunga bakung di padang diberi keindahan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Burung yang besar kecil, bunga indah warnanya, satu tak terlupa oleh penciptanya.
Puji Tuhan anak-anak sekolah minggu bahwa Allah kita itu selalu ingin berbicara kepada kita dalam segala hal. Kali ini Allah berbicara kepada Yakub melalui mimpi. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami anak-anak sekolah minggu mendengar lagi firman Tuhan tentang Allah berbicara kepada Yakub melalui mimpi. Berkati kami anak-anak sekolah minggu supaya kami juga dengar-dengaran kepada suara Tuhan melalui firman Tuhan, melalui nasihat-nasihat dari orang tua, guru, atau apapun yang ada di sekitar kami. Tuhan, jadikan kami anak-anak yang taat. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa seperti yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Anak-anak sekolah minggu, Tuhan Yesus mau memberkati kita, arahkan hatimu, dan terimalah berkat Tuhan. Kuasa dan anugerah dari Allah Bapa di sorga, dalam kasih sayang dan berkat Tuhan Yesus Kristus oleh pertolongan Roh Kudus setiap hari memberkati, memelihara kehidupan anak-anak sekolah minggu dari saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Katakan amin. Shalom.